Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan simulasi proyek yang pertama yaitu tentang rancang bangun smart greenhouse hidroponik berbasis IoT dengan Sismotani, sistem monitoring tanaman berbasis IoT. Saya Mandi Santo Gita Karma. Ini untuk program pelatihan dan sertifikasi kompetensi BNSP Smart Farming dalam Industrial IoT di BPPP Surakarta bekerjasama dengan elutik.id. Latar belakangnya yaitu saat ini tantangan pertanian ini menghadapi isu eh, global ya, jadi iklim global yang tak menentu ya, sehingga pertanian konvensional seringkali tidak menghasilkan hasil pertanian yang maksimal ya. Termasuk juga perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam ya, sumber daya air. Nah, sehingga perlu kita melakukan treatment agar pertanian ini menuju pertanian yang lebih modern ya, dengan apa? Dengan teknologi IoT ya. Kita dapat mengakses beberapa data yang kita perlukan dari sensor-sensor yang kita berikan di dalam sistem pertanian ini ya, smart farming ini. Sehingga data yang kita dapatkan dari sensor-sensor itu bersifat real time dan kita bisa melakukan treatment dengan memungkinkan selain monitoring juga mengontrol secara otomatis baik itu eh, perangkat-perangkat aktuator, entah itu motor pompa air, kemudian kipas angin dan segala macam. Nah, ini dapat meningkatkan efisiensi pertanian. Tentunya di sini masalahnya adalah bagaimana kita nantinya akan merancang smart greenhouse hidroponik berbasis IoT. Nah, kita lakukan secara simulasi. Kemudian dengan simulasinya Sismotani. Bagaimana nantinya akan mengimplementasikan dan kinerjanya seperti apa. Nah, kemudian manfaat di sini secara akademis ini akan menjadi referensi pengembangan teknologi smart farming berbasis IoT ya, yang mendukung ilmu pertanian modern. Dan ini sangat bermanfaat untuk petani untuk mengelola pertaniannya lebih efisien sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Dan tentunya secara teknologi, prototipe yang akan dikembangkan ini dapat diimplementasikan untuk pertanian yang berkelanjutan. Sismotani yang akan kita gunakan sebagai apa nantinya implementasi, yaitu di sini dikembangkan eh, secara simulasi yaitu menggunakan walkly.com, menggunakan ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Dan di sini akan kita dapatkan gambaran bagaimana sistem smart greenhouse hidroponik berbasis IoT-nya dengan beberapa sensor ya. Ada DHT22, ada sensor cahaya LDR, ada sensor kelembaban tanah soil moisture, dan juga pengendalian dua motor. Jadi kita akan lihat bagaimana motor DC atau pompa air di sini untuk bidang, misalnya bidang satu eh, hidroponiknya berbeda dengan bidang dua ya, entah dia dari eh, tempat greenhouse yang berbeda ya, ada dua greenhouse misalnya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana sensor itu bisa kita monitor ya. Nah, secara real time, kemudian kita proses datanya untuk mengontrol pompa di sini ya, pompa airnya. Nah, sistem hidroponik yang umumnya ya menggunakan sistem kontrol seperti ini ya, yaitu sistem NFT ya, Nutrient Film Technique ya. Jadi dia mengalirkan terus larutan nutrisi secara terus-menerus di pipa talang ya, sehingga kita airnya tidak terbuang ya. Jadi akan tersuplai terus mendapatkan nutrisi dan oksigen secara optimal. Dan keunggulannya efisien penggunaan air dan nutrisi, pertumbuhan tanaman juga jadi lebih cepat ya, terhindar dari penyakit, misalnya serangga segala macam karena dia di dalam greenhouse. Kemudian kita bisa memonitor, jadi memonitor sehingga lebih mudah kita misalnya keluar kota melihat kondisi dari eh, greenhouse kita yang sudah dikontrol menggunakan IoT.
Nah, dalam perancangan ini eh, tentunya input sensor di sini adalah data-data suhu ya. Kemudian ada mikrokontrolernya ESP32, kemudian ada aktuatornya, kemudian monitoring IoT-nya ya. Jadi sini tahapannya masih eh, perancangannya menggunakan simulasi Walkwie ya. Dan kita bisa akses melalui Blink IoT. Nantinya ini bisa ditambahkan lagi sensor-sensor lainnya ya, misalnya sensor pH, sensor TDS, sehingga nutrisi yang apa kita cantumkan di situ eh, bisa kita monitor juga ada tambahan sensor seperti itu. Nah, di sini kita juga diminta bagaimana bisa merancang RAB ya dari perangkat ini ya. Jadi ada perangkat umum IoT-nya dari ESP32, sensor-sensor, kemudian relay, kabel konektor itu mungkin seharga 1,2 jutaan ya. Kemudian sistem hidroponiknya meliputi pipa PVC, paralon, pompa air, tandon air besar, netpot, media tanam, kemudian nutrisi hidroponik itu mungkin sekitar 2 juta. Kemudian greenhouse dan pendukungnya, baik itu rangkanya, plastik UV, kipas exhaust, mungkin lampu grow light itu kita tambahkan. Nah, itu kita dapatkan sekitar 3 jutaan. Kemudian sistem pendukung dan integrasi, ada box panel, kemudian power supply, instalasi pipa dan selang, modul WiFi tambahan itu sekitar 1 juta. Kemudian yang lain-lainnya, baik itu biaya perakitan, dokumentasi ATK, transportasi, cadangan biaya itu sekitar 2,2 jutaan. Nah, jadi totalnya mungkin dianggarkan sekitar 9.700.000 rupiah ya, di bawah 10 juta. Nah, mungkin kalau dari segi kegiatan itu bisa dilakukan selama 4 bulan ya. Dari segi literatur perancangan sistemnya dulu, kemudian baru bulan keduanya pembuatan sistem hardware-nya, ya bulan ketiganya diintegrasikan di lapangan, kemudian dilakukan pengujian dan evaluasi, analisis data, kemudian bulan keempat mungkin penyerahan kepada customer ya, menyusun laporan akhir dan dokumentasi. Nah, ini nanti kita akan lihat simulasinya di Workview seperti apa. Nah, ini tampilannya saat dia soil moisture-nya kering, ini mestinya pompa air satu menyala. Saat soil moisture duanya kering, maka pompa duanya akan menyala. Nah, ini bentuk di Blink IoT-nya. Nah, kemudian di versi web dan versi smartphone seperti ini. Ini kode program di Walkwie-nya. Oke, kita akan langsung simulasikan di eh, Walkwie ini ya. Oke, selamat pagi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan simulasi dari sistem monitoring tanaman berbasis IoT atau Sismotani. Nah, ini disimulasikan di walkwi.com ya. Nah, ini kita coba untuk memulai. Jadi dia akan berkoneksi dengan WiFi ya, Walkwi Quest. Kemudian kita lihat di sini ada judulnya Sistem Monitoring Tanaman Berbasis IoT, Sismotani by Manisanto Gita Karma. Nah, ini sistemnya sudah mulai jalan ya, di mana di sini ada sensor suhu dan kelembaban DHT22, kemudian sensor fotoresistor atau LDR, kemudian ada sensor soil moisture yang digunakan di sini menggunakan potensio ya. Jadi di sini bisa kita atur potensionya untuk menandakan dari 0 sampai 100%. Jadi ada dua sensor tanah yang ditancapkan di sistem hidroponik atau sismotani. Kemudian di sini ada motor DC, ya pompa air untuk penyiram tanaman satu, yang anggap di situ hidroponik untuk rentangan di apa bagian yang satu, kemudian yang bagian dua untuk pompa air yang dikendalikan dari soil moisture sensor di sini. Yang kedua, di sini kita lihat di layar menampilkan T1 sensor tanah, yaitu 95% ya, kalau ini di paling bawah 0 ini jadi 100%. Ya, kemudian apa di sini kondisinya jadinya off ya. Nah, kalau T2 97%, di sini juga kondisinya off. Nah, di sini kalau kita lihat di program, dia 70% dia eh, kondisinya off, di atas 70%. Jadi di bawah itu 69 itu masih on ya. Kemudian lux ini cahaya LDR.
Di sini sudah ditampilkan juga lux ya. Jadi apa nilainya 1.500. Jadi kita bisa setting juga di sini ya. Jadi ada apa konversi di situ. Kemudian lux ini akan kita setting untuk nilai apakah dia siang atau malam ya. Jadi kalau besar itu pasti siang ya. Jadi dia kondisi apa pagi atau sore. Nah itu kondisi kalau tidak salah di apa di bawah 300 itu malam, antara 300 sampai 900 itu pagi atau sore. Jadi kita tahu pagi sore ya. Dan di atas 900 itu siang. Jadi kalau kita set di bawah itu lagi, maka kondisinya dia malam ya di sini. Nah, kemudian ini kita koneksikan dengan Blink ya. Jadi kalau di sini kita lihat dia koneksi dengan Blink template dan ID, name, sama tokennya. Nah, kita lihat di sini ya. Di Blink Cloud ini sudah saya buka. Ini Sismotani kondisinya online, jadi sudah terhubung ya. Nah, di sini kita lihat soil moisture-nya 92% sama 97%. Ini kondisi pompa 1 dan pompa 2 nih off. Nah, ini kondisi pompa 1, pompa 2-nya off ya. Nah, bagaimana kalau dia kondisinya on? Jadi kita eh, setting dia di sini ceritanya. Nah, di sini 34% ya menggunakan potensi 29 ya, 29. Nah, ini pompa 1 motor DC ini dia on ya, tandanya dia sudah bergerak ke atas ya. Nah, kondisi on kita cek di Blink Cloud ya. Nah, ini posisinya dia pompa satunya on, kelihatan di sini ya. Kemudian kalau pompa 2-nya masih off ya. Jadi kalau pompa 2 juga soil moisture-nya kecil, artinya di situ tanahnya sudah kering di bawah 70%, maka kondisi di sini T2-nya di 23% ini on ya. Nah, kita lihat di Blink Cloud-nya juga 23% ya, pompanya on. Nah, di sini bisa di kotak-atik ya sampai 69 misalnya yang pompa 2. Kita lihat, kita cari kondisinya 52, 56 masih on, 69 masih on ya. Jadi masih on di sini, 69. Ini masih on ya. Nah, kalau dia sudah sampai 70, nah, nah ya 71 sudah off ya. Jadi dia sudah turun kembali ya di sini. Nah, ini 71, ini agak lambat responnya. 71 dia mestinya oh sudah off ya. Nah, jadi dia agak lambat dia responnya. Nah, kemudian soil moisture ini karena sistemnya simulasi bisa kita naikkan begini. Kemudian humidity-nya di sini belum menggunakan apakah dia mempengaruhi pompa atau enggak ya. Nah, mestinya dia ada kipas angin ya. Kita setting untuk menghidupkan kipas angin. Jadi di sini belum disimulasikan. Nah, demikian eh, simulasi dari sistem monitoring tanaman berbasis IoT ya untuk sistem hidroponik ya. Jadi di sini di proposalnya sistem hidroponik NFT sehingga ini bisa digunakan sebagai acuan ya program sebelum kita implementasikan ke dunia nyata ya sensor yang sebenarnya. Oke, di sini juga kita bisa simulasikan menggunakan Blink IoT yang ada di smartphone ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini mungkin kita coba di soil moisture 2, dia akan kita ubah ini menjadi 17%. Nah, kita tunggu apakah dia yang 71 tadi menjadi 17. Nah, ini kondisinya pompanya akan on kembali. Dan kalau soil moisture 1 kita turunkan jadi 90 berapa ini? 98%. Maka dia mestinya pompanya off ya. Nah, seperti itu dia melakukan simulasi ya. Ini sensor LDR akan disesuaikan ini 125.
Nah, itu jadi 565. Kita tunggu ininya, update-annya di smartphone 565 juga. Kemudian yang ini DHT22 mungkin kita lihat di sini 3029 ya. Kemudian humidity-nya mungkin agak kering ya, 55%. Nah, kita tunggu ini mulai update di LCD 29. Nah, di smartphone juga sudah terupdate. Nah, demikian cara kerja dari simulasi di Walkway, kemudian dihubungkan ke Blink IoT, baik itu di versi web ya. Ini 9875 off 29 55 565 sudah sesuai ya. Jadi Blink IoT di web juga connect, Blink IoT di aplikasi smartphone juga online ya, sesuai dengan apa yang ditampilkan. Demikian simulasi dari saya, Made Santu Gita Karma. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.